kita perlu makan setiap hari? Kalau diibaratkan seperti mesin atau kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar supaya bisa bergerak, maka tubuh kita membutuhkan makanan sebagai bahan bakar untuk mendapatkan energi supaya tubuh bisa menjalankan fungsinya dan kita dapat beraktivitas. Nah, sahabat, bagaimana makanan bisa diubah menjadi energi oleh tubuh? Yuk kita ikuti perjalanan makanan sampai menjadi energi. Setiap hari kita makan setidaknya 3 kali ya dalam sehari. Mungkin juga kurang atau mungkin ada yang lebih ya dari 3 kali. Dan di sela makanan utama, kadang-kadang kita masih menikmati makanan selingan atau camilan. Nah, kalau dilihat dari proses metabolisme makanan ini dapat kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase makan yang diikuti dengan penyerapan makanan. Kemudian yang kedua adalah fase pasca makan atau pasca penyerapan makanan. Dan pada fase ini biasanya sudah tidak makan, sehingga disebut juga sebagai fase puasa. Dan yang ketiga adalah fase puasa berkepanjangan atau starvasi. Nah, karena kita makan beberapa kali dalam sehari, maka fase metabolisme ini bisa berganti-ganti dari fase makan menuju fase pasca makan dan berselang-seling. Pada kondisi normal, fase puasa berkepanjangan atau starvasi ini biasanya jarang terjadi ya. Karena biasanya sebelum 8 jam itu biasanya kita pasti sudah makan lagi. Nah, sahabat diabetisi, dari satu piring yang kita makan, biasanya makanan itu ada beraneka ragam ya. Paling tidak secara umum kita biasanya makan nasi sebagai sumber karbohidrat. Atau kalau bukan nasi, mungkin juga roti atau jagung atau umbi-umbian. Dan ini dilengkapi dengan lauk pauk serta sayur-mayur dan juga buah-buahan. Nah, sahabat, dari berbagai jenis makanan yang kita makan itu sebenarnya ada 3 nutrien yang penting sebagai sumber energi yang kita sebut sebagai makronutrien, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sahabat, setelah makanan ini kita makan, itu harus melewati beberapa proses dulu sebelum dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, ini terjadi pada fase makan dan penyerapan makanan. Proses pencernaan makanan dimulai begitu makanan masuk ke dalam mulut. Pencernaan ini berupa pencernaan mekanik dan pencernaan biokimiawi. Pencernaan mekanik contohnya adalah ketika mulut mengunyah makanan, memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Dan tugas ini kemudian diteruskan oleh gerakan peristaltik, usus, dan saluran cerna. Untuk pencernaan secara biokimiawi dibutuhkan enzim-enzim khusus yang spesifik untuk masing-masing nutrien. Misalnya untuk karbohidrat, enzim yang berperan adalah amilase dan proses ini sudah mulai ketika makanan di dalam mulut. Karbohidrat kemudian dipecah oleh enzim-enzim yang spesifik menjadi monosakarida. Untuk lemak dibutuhkan enzim lipase. Lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Protein di lambung akan dipecah oleh enzim pepsin dan selanjutnya oleh enzim peptidase sampai menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut dengan asam amino. Nah, sahabat, setelah menjadi bagian-bagian yang kecil ini, yaitu berupa glukosa, asam lemak, dan asam amino,
Bagian-bagian yang kecil ini akan diserap oleh dinding-dinding usus dan akan masuk ke dalam sirkulasi darah untuk glukosa dan asam amino dan masuk ke sistem limfatik untuk lemak. Nah, dari sinilah kemudian makanan akan ditransport menuju sel-sel yang membutuhkan. Nah, setelah sampai di dalam sel, proses selanjutnya adalah proses mengubah nutrien ini menjadi ATP. ATP adalah adenosin trifosfat, molekul yang merupakan sumber energi bagi sel-sel tubuh. Nah, supaya terbentuk ATP ini, nutrien ini harus masuk ke dalam organel sel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria ini ibarat pabrik ya, di dalamnya akan terjadi siklus yang disebut dengan siklus Krebs, dan siklus Krebs ini akan menghasilkan energi berupa ATP tersebut. Dan ATP inilah yang akan dipergunakan oleh sel-sel tubuh untuk menjalankan fungsinya. Nah, sahabat diabetisi, apakah Anda sudah makan hari ini? Kalau belum, makan yuk, supaya tubuh kita memiliki bahan untuk dipergunakan membentuk energi, sehingga kita bisa terus bersemangat melakukan aktivitas. Sampai jumpa.